Apakah kalian tahu kalau AMD diam-diam ngerilis CPU X3D terbaru? Tapi ini bukan AMD Ryzen 9000 series atau Ryzen 7 9850 X3D karena gue udah sempet nge-review CPU tersebut, melainkan adalah Ryzen 5 dengan X3D. Ya, lu nggak salah denger kalau ini adalah CPU dengan soket AM5, Ryzen 5, dan memiliki X3D. Ini adalah AMD Ryzen 5 7500 X3D, alias adalah AMD Ryzen 5 7500F yang diberikan steroid sama AMD. Kira-kira perbedaannya seberapa jauh ya antara AMD Ryzen 5 7500F dan juga AMD Ryzen 5 7500 X3D? Gue bakalan bahas di video ini, dan pembahasan ini spesifik ngomonginnya itu adalah performa gaming karena 7500 X3D atau CPU X3D lainnya itu biasanya memang ditargetkan sebagai CPU gaming yang performanya kencang. Kita mulai bahas dulu dari spesifikasi untuk Ryzen 5 7500 X3D, kira-kira perbedaannya apa aja. Yang pertama itu adalah clock speed. Seperti biasa, CPU X3D itu biasanya selalu memiliki clock speed yang lebih rendah daripada versi non-X3D-nya. Kalau 7500 X3D dia punya base clock yang sebetulnya lebih tinggi di 4 GHz, tapi untuk maksimum boost clock-nya itu dia selisih 500 MHz dari 7500F. Jadi untuk clock speed maksimumnya itu ada di angka 4,5 GHz, dan sayangnya ini lock multiplier alias dia nggak bisa di overclock sama sekali. Tapi kalau misalkan kalian ingin menggunakan PBO atau menggunakan curve optimizer, CPU ini masih bisa kok di-tuning menggunakan itu. Hanya fitur untuk unlock multiplier-nya aja yang memang nggak bisa diakses untuk 7500 X3D ini. Ini sama sebetulnya seperti 7800 X3D yang juga di-lock untuk multiplier-nya sama AMD. Karena CPU ini adalah versi X3D, jelas dia memiliki 3D V-Cache teknologi di bagian L3 cache-nya. Sehingga menyebabkan CPU ini memiliki L3 cache yang sangat-sangat besar di 96 MB. Ini memungkinkan kalian untuk memainkan game dengan performa yang jauh lebih kencang, latensi memori juga yang jauh lebih pendek berkat si L3 cache yang lebih besar. Berbeda juga dari 7500F yang nggak memiliki integrated GPU, untuk 7500 X3D dia ini memiliki integrated GPU. Ya, meskipun integrated GPU-nya itu hanya 2 compute unit aja, jadi sekedar untuk display doang atau nonton video doang itu masih bisa lah. Kalau misalkan mau ngerakit nyicil-nyicil, paling nggak PC-nya udah bisa nyala duluan. TDP masih sama ya di 65 watt, tentunya menggunakan soket AM5, dan arsitekturnya karena dia adalah AMD Ryzen 7000 series, dia menggunakan arsitektur Zen 4 bukan Zen 5. Harga prosesor ini tuh ada di sekitar 4,1 sampai dengan 4,4 juta rupiah, tergantung kalian belinya itu tray atau box. Gua sendiri ini belinya itu tray di Nano Komputer dan dapat waktu itu sebetulnya di bawah 4 juta sedikit, tapi karena gua pakai ongkir instan ujung-ujungnya kena di 4,1 juta juga. Cuma kalau kalian punya voucher diskon yang besar di marketplace atau lagi dapat promo diskon yang besar gitu ya di marketplace, gua rasa CPU ini mungkin bisa dapat di sekitar 3,7 atau 3,8 juta kalau lagi dapat bagus banget diskonnya. Oh ya, untuk pengujian nanti juga gua bakalan membandingkan dengan 2 prosesor yang ada di gua ini, yaitu yang pertama tentu adalah Ryzen 5 7500F, karena untuk ngecek perbandingannya kira-kira peningkatannya seberapa jauh antara 7500F dan juga si Ryzen 5 7500 X3D ini. Lalu satu lagi ialah Ryzen 7 9800 X3D. Ini sebagai baseline aja sih untuk CPU X3D, salah satu yang paling kencang saat ini sebelum 9850 X3D. Tapi ya 9850 X3D performanya nggak beda jauh kok sama 9800 X3D, jadi ini gue rasa udah cukup mewakilkan. Dan gue juga bakalan nambahin satu data tes lagi, selain membandingkan ketiga prosesor ini, gue bakalan nambahin satu data, yaitu pengujian dengan menggunakan memori single channel 16 GB. Sehingga kita tahu nih, hasil dari steroid X3D ini kira-kira seberapa berpengaruh ya jika kita bandingkan dengan CPU versi non-X3D-nya. Jadi untuk pengujiannya bakalan ada yang menggunakan memori 1x16 GB DDR5 6000 MB transfer per second, dan ada juga yang menggunakan 2x16 GB DDR5 6000 MB transfer per second. Tujuannya dibikin seperti ini biar kalian juga bisa mempertimbangkan, karena harga memori sekarang itu lagi acak-acakan banget. Mungkin ada di antara kalian yang sempat berpikir, apakah gua rakit PC dengan single channel memori dulu aja di 16 GB, nanti tambahin lagi satu stick di 16 GB di kemudian hari setelah harganya atau mungkin budgetnya udah punya lagi untuk nambah.
Jadi ya gue bikin pengujian seperti itu. Tes BT seperti biasa gue menggunakan X870E Aorus Master dengan GPU RTX 5080 WindForce OCSFF. Memori yang gue pakai itu adalah V-Color Manta X-Sky DDR5 6000 MB transfer per second. Power supply GB UD 1000 GM PG5, lalu coolingnya Aorus Waterforce X2 360 dan tentu menggunakan OS Windows 11 Pro. Mari kita lihat perbandingannya seberapa jauh antara memori single channel si 7500 X3D dan juga si 7500F beserta dengan performance dual channelnya juga. Oke, kayak biasa gue bakalan mulai dari Cinebench R23 terlebih dahulu ya, sekedar untuk ngecek kemampuan multicore dan juga single core dari CPU-nya. Nah, untuk Ryzen 5 7500 X3D, di sini multicore-nya itu ada sedikit di bawah daripada Ryzen 5 7500F. 7500F itu berada di kisaran 14.000 sampai maksimalnya 15.000 kalau dia konsisten banget. Sementara 7500F itu on average ada di sekitar 12.800 sampai dengan 13.000-an. Single core-nya pun bahkan lebih kecil, tapi meskipun single core-nya lebih kecil, 7500 X3D itu kan punya 3D V-Cache yang mana itu bakalan menunjang pada saat kita bermain game nanti. Kalau kita bandingin sama 9800 X3D, jelas multicore-nya bakalan jauh sekali. Yang menarik adalah bahwa CPU package power dari 7500 X3D ini jauh sekali lebih rendah daripada 7500F. 7500 X3D maksimum load-nya itu ada di kisaran 65 watt sampai dengan 70 watt aja, sementara 7500F itu ada di 84 watt atau 88 watt sesuai dengan PPT-nya. 9800 X3D tentu bakalan lebih boros di 145 watt, dan untuk idle-nya sendiri 7500 X3D juga paling rendah di 27 watt. Jadi kalau kita ukur efisiensinya berdasarkan kemampuan multicore, sebetulnya efisiensi dari 7500 X3D ini sangat-sangat dapat ya, yang menandakan bahwa 7500 X3D ini cocok apabila kalian menggunakan cooling yang memang pas-pasan. Habis itu untuk menggunakan motherboard yang VRM-nya pas-pasan juga ini masih sanggup-sanggup aja karena dayanya dan juga efisiensinya memang sangat baik. CPU temperatur memang agak sedikit lebih tinggi dan ini memang udah jadi kebiasaan CPU AMD yang memiliki 3D V-Cache, tapi tenang aja ini masih berada jauh di bawah TJ Max-nya. Dan kalau kalian pakai cooling yang biasa sekalipun, ini pasti temperaturnya juga bakalan di kisaran 70-an derajat Celcius. Nah, sekarang kita lompat ke game ya. Kita bakalan bandingin antara single channel dan juga dual channel, baik itu 7500 X3D dan juga 7500F. Kalau kalian perhatiin di sini, jika kita menggunakan 7500 X3D dengan konfigurasi single channel 16 GB, di sini kemampuannya itu pada game Valorant itu masih sedikit di atas dari 7500F, yang menandakan bahwa 7500 X3D di sini cocok apabila kalian mengincar CPU gaming untuk game kompetitif atau game-game e-sport seperti Valorant. Karena 7500F yang udah menggunakan 32 GB dual channel itu masih tetap kalah dibandingkan dengan si 7500 X3D, baik itu on average ataupun 1% minimum FPS-nya. Nah, kalau kita jabarin lagi lewat chart ini, jika kita menggunakan dual channel memory dengan 7500 X3D, performance-nya itu bakalan boosting lagi, bakalan lebih tinggi lagi, tapi memang belum seimbang dengan 9800 X3D, yang disebabkan mungkin karena clock speed dari 7500 X3D memang sangat rendah. Dan kalau kita menggunakan 7500F dengan single channel memory, dia di sini bakalan jadi lebih merosot lagi untuk kemampuan gamingnya. Game selanjutnya ialah Cyberpunk 2077. Di sini kita lihat dulu side by side-nya antara 7500 X3D yang menggunakan single channel memory dan untuk 7500F yang menggunakan dual channel 32 GB. Selisihnya jauh sekali karena hampir 30 FPS rata-rata FPS-nya, dan untuk 1% low frame rate-nya juga di sekitaran 20-an FPS perbedaannya. Jadi dengan single channel memory sebetulnya 7500 X3D di sini masih bisa diuntungkan bahkan dengan kapasitas memori yang lebih rendah. Kalau kita lihat chartnya di sini, jika kita bandingkan juga dengan 32 GB dual channel, rata-rata FPS-nya itu bahkan masih sama jika kita menggunakan 7500 X3D dengan RAM 32 GB dual channel, yang menandakan di sini untuk performance gamingnya hampir nggak ada bedanya sama sekali antara single channel memory dan juga dual channel memory. Tentu kalau kita pakai 7500F, dipasang single channel memory dia bakalan lebih merosot lagi. Game selanjutnya ialah Shadow of the Tomb Raider. Di sini untuk Ryzen 5 7500 X3D mendapatkan rata-rata di 294 FPS ketika menggunakan dual channel memory. Sementara kalau kita pakainya single channel 16 GB, selisihnya nggak beda jauh di 293 FPS. Nah, kalau kita pakai 7500F dengan 32 GB dual channel, di sini rata-rata FPS-nya ada di 226, yang berarti selisihnya juga udah jauh banget. Kalau 7500F
F-nya itu di single channel 16 GB, dia bakalan turun sekitar 10 sampai dengan 12 FPS. Kalau dibandingin lagi sama 9800 X3D, ya ini bakalan lebih kelihatan lagi. Beda arsitektur, beda clock speed juga. Mungkin kalau dibandingin sama 7800 X3D, gua rasa perbedaannya nggak segitunya signifikan. Game selanjutnya ialah Hogwarts Legacy. Di sini jika gua menggunakan Ryzen 5 7500 X3D dengan memori 16 GB single channel, rata-rata FPS yang bisa gue dapat di 148. Dan untuk 7500F, apabila gue menggunakan 32 GB dual channel, rata-rata FPS-nya itu ada di 124. Cuma yang menarik di game ini ialah 1% minimum FPS-nya, karena ketika kita menggunakan dual channel memori pada 7500F, itu 1% minimum FPS-nya sedikit lebih tinggi dari 7500 X3D, yang berarti pada game ini dampak dari dual channel ataupun single channel memory itu masih cukup terasa, tapi rata-rata FPS-nya masih tetap kalah untuk 7500F. Nah, sekarang kita lihat chartnya untuk ngebandingin semuanya. Kalau kita menggunakan single channel memory pada 7500F, memang 1% low frame rate-nya itu bakalan turun drastis ke 50 ya. Rata-rata FPS-nya udah pasti bakalan ikut turun, dan kalau kita menggunakan dual channel memory, kita perhatiin di sini rata-rata FPS-nya nggak berbeda jauh dari single channel pada 7500 X3D, tapi 1% low frame rate-nya dia naik jadi 70 FPS. Game selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn. Di sini untuk 7500 X3D, baik itu single channel ataupun dual channel memory, ini hampir nggak ada perbedaan sama sekali. Jadi performanya masih mirip-mirip aja gitu antara 16 GB single channel ataupun 32 GB dual channel. 7500F tentu ada perbedaan antara single channel dan dual channelnya. Dan performanya itu tetap semuanya masih ada di bawah 7500 X3D. Kita tadi udah ngelihat hasil pengujiannya itu seperti apa, dan gue juga sempat di sini untuk ngeracik-racik kira-kira budget yang perlu dikeluarkan itu berapa kalau kita menggunakan memori single channel dan juga dual channel. Di sini kalau misalkan gue pakai 7500 X3D dan juga memori 16 GB single channel, itu budget yang perlu dikeluarkan ialah 7,4 sampai dengan 7,5 juta rupiah. Lalu kalau misalkan kita menggunakan 7500F dan kita menggunakan memori dual channel 32 GB, itu budget yang perlu dikeluarkan ialah 8,6 sampai dengan 8,8 juta rupiah. Dan kalau kita membeli 7500F plus memori 16 GB tapi dual channel, itu budget yang perlu dikeluarkan ialah 6,3 juta rupiah. Jadi opsinya di sini ada yang budgetnya moderat, ada yang budgetnya tinggi sekali, dan ada yang budgetnya justru paling murah. Kalau kita cuma mengincar performa gaming aja, menurut gua 7500 X3D ini dengan kombinasi memori single channel ini bisa banget menjadi opsi yang menarik. Karena ya mau bagaimanapun 7500F dengan memori dual channel bahkan 32 GB dual channel ini belum bisa mengejar kemampuan gaming dari 7500 X3D. Tapi setup seperti ini 7500 X3D dan juga memori 16 GB single channel ini tentu memiliki kekurangan tersendiri. Pertama ialah prosesor dari 7500 X3D itu sendiri, yaitu kemampuan multicore-nya yang memang berada di bawah dari 7500F. Lalu ialah kapasitas memori, sehingga kalau kita melakukan productivity atau kegiatan content creation yang cukup memakan kapasitas memori RAM, rasanya bakalan jadi mepet di 16 GB. Jadi cuma betul-betul untuk game yang memang pingin FPS-nya tumpah-tumpah aja apabila kalian pingin menggunakan setup 7500 X3D dan juga memori single channel. Untuk all-rounder tetap ya 7500F dengan memori 32 GB single channel, walaupun ini memang paling mahal setupnya, tapi ini di semua skenario pasti bakalan bisa jalan beres dan juga nyaman. Produktivitas ataupun skenario content creation itu bisa dijalankan karena multi-core CPU-nya lebih kencang, kapasitas memori yang didapatkan juga lebih besar, dan main game juga apabila main game AAA, apalagi mainnya di resolusi 4K yang mana itu bakalan jadi GPU bound banget, gua rasa pakai 7500F juga nggak masalah walaupun kalian menggunakan GPU high-end. Opsi paling murahnya sih ada ya, 7500F dan juga memori 16 GB dual channel biar dia performa gamingnya juga masih tetap ikut naik. Tapi opsi seperti ini justru malah menghambat performa kalian di bagian content creation karena kapasitas memorinya juga yang memang terlalu mepet menurut gua. Ryzen 5 7500 X3D baru bisa dikatakan sangat ideal apabila dijual dengan harga di kisaran 3,5 jutaan. Akan berat merekomendasikan
merekomendasikan CPU ini jika masih di atas 4 juta rupiah. CPU bekas review ini juga kemungkinan besar bakalan gua jual lagi sih. Gua bakalan keep sih 7500F aja di studio gua karena gua ngerasa ya 7500F saat ini yang paling ideal buat gua pribadi. Jadi kurang lebih segitu ya pembahasan gua untuk Ryzen 5 7500X3D. Kira-kira menurut kalian gimana untuk CPU yang satu ini? Ryzen 5 dengan Steroid X3D. Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosuki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.